Selamat siang Bunda Kanya. Jadi kalau kita melihat bahwa keperluan atau alat bantu pada saat anak belajar berjalan, apakah perlu pakai sepatu atau tidak, itu bisa kita logikakan sebetulnya. Kalau kita lihat sebetulnya anak dengan berjalan itu sebetulnya adalah bagaimana kita melakukan pelatihan dari sama juga motorik halus dan juga motorik kasar ya. Kemudian juga selain itu juga kita juga kemampuan kita memahami lingkungan kita, ruang di sekitar kita dengan sensorik dan sebagainya juga berlaku. Jadi ada motorik, ada sensorik. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tanpa melakukannya dengan sepatu, jadi hanya dengan alas kaki kita, motorik halus jelas terlatih dengan baik, motorik kasar juga terlatih dengan baik, jari-jari kita juga bisa menapak dengan baik pada alasnya. Terus kemudian juga koordinasi juga bisa kita lakukan dengan baik. Karena kalau kita lihat juga perbedaannya dengan kalau kita pakai sepatu, kita harus ada efek lebih lagi nih. Jadi si anak harus mampu mengendalikan kaki dengan disertai sepatu tanpa kita harus menapakkan telapaknya ke alas di mana kita berjalan. Itu tentunya kesulitan yang lebih lanjut. Jadi tetap kita harus mengajari dua hal tersebut. Jadi sama-sama harus kita lakukan. Satu tanpa sepatu, kedua dengan pakai sepatu saja, sama-sama pentingnya itu dia. Tapi tentunya hal yang pertama kita lakukan tadi kemampuan dia untuk belajar berjalan tanpa sepatu dulu, karena tadi pemahaman 5 hal tersebut harus kita lakukan dengan baik. Baru kemudian alat bantu dengan dalam hal ini sepatu dengan tingkat kesulitan yang lebih lagi adalah pelajaran yang lebih lanjut. Dua-duanya sama pentingnya.